Wanita itu baru saja masuk ke perusahaan. Tetapi dia malah ditahan oleh satpam baru yang datang. Silakan pindai kode tempat. Dai Chai tiba-tiba terdiam di tempat. Setelah itu dia menjelaskan bahwa dia sudah memindai kode saat masuk ke kawasan industri. Apakah dia harus memindainya lagi? Dai Chai melepas kacamata dan menatap satpam. Tanya dia apakah baru datang. Tapi petugas keamanan tidak menjawab pertanyaannya. Silakan bantu kami dalam kerja pencegahan. Cukup. Supir saya segera datang. Biarkan dia berbicara denganmu. Setelah itu bersiaplah untuk masuk. Namun petugas keamanan tiba-tiba menghalanginya. Di saat itu, Tai Chai sedikit bingung. Silakan pindai kode QR. Menggunakan gajinya sendiri untuk menyulitkan dirinya sendiri. Tai Chai mulai merasa tidak senang. Dia menggeram dan memerintahkan keamanan untuk membawa kuda itu. Keamanan percaya begitu saja. Berbalik untuk mengambil kuda itu. Tai Chai memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba kabur. Tidak terduga, keamanan yang bertanggung jawab melompat dan menahan dia lagi. Tai Chai tidak dapat berdiri dengan stabil dan jatuh ke belakang. Keamanan itu cepat menangkap Tai Chai di pinggang untuk menahan jatuhnya. Setelah merasa canggung selama setengah jam, Tai Chai marah mengambil dada pengaman keamanan. Kamu akan mendapat masalah. Saya hanya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Episode keempat. Berani. Xia Yue, jangan memukul lagi. Dia adalah pengaman baru. Pengaman? Siapa bilang pengaman begitu sombong? Saya hanya datang untuk memeriksa pekerjaan pencegahan epidemi di bagian keamanan kalian. Kerja kalian bagus. Terus pertahankan. Silakan tempat kode. Singkian bagus pendek. Episode kelima, Sing Zai Zai pendek. 36,4 derajat, Sing Zai Zai pendek. Suhu tubuh normal. Drama pendek Sing Zai Zai. Silakan kenakan masker. Drama pendek Sing Zai Zai. Saya beritahu kamu ya, kamu baru datang ke perusahaan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang situasi dasar perusahaan kita. Perusahaan kita memiliki dua wanita cantik. Kamu pasti penasaran, siapa kedua wanita cantik itu, bukan? Aku akan beritahu. Iya nih. Itu adalah Diao Chen dan Wang Zhaojun, yang terkenal dengan kecantikan mereka, yang mempesona hati banyak orang. Lembut dan bijaksana. Perusahaan kita mem-PHB. Su Pen. Wen Wan. Xian Shu. Cek. Kecil. Jadi kau bersemangat ketika disebut cantik ya? Aku bilang kepadamu. Ada satu lagi. Yang kedua adalah kita, juara wanita kota dalam seni bela diri. Kemampuan kaki tak terbantahkan. Kekuatannya tanpa ampun. Memiliki kualitas yang elegan, dingin dan tak tertandingi. Sahabat dekat Sudai. Kita adalah pengawas keuangan. Kak Xia Yue. Kak Xia Yue, hati-hati. Jadi hantu juga penuh gaya. Scan kode tempat. Jangan lengah ya. Aduh, Guru Dajian semakin kurus ya. Guru Dajian semakin kurus dan tampan. Aku rasa gemuk itu lebih lucu. Kapan kamu mau jadi pacarku? Dua gadis nakal ini. Berhayal saja. Aduh. Aduh. Apakah harus memecat satpam itu? Susah payah menemukan seseorang yang bisa berduel denganmu. Lebih baik biarkan saja. Aku sedikit khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir mereka mengirim seorang bodoh untuk menyamar. Kakekku. Saudara Hua. Halo, tolong bicara.
Siapkan sebuah mobil. Kirim juga sopirnya. Segera. Mengerti. Halo. Su Pen. Kenapa lagi kamu? Orang lain mana? Su Pen. Keamanan perusahaan. Sekarang tidak ada orang lain di sini. Su Pen. Silakan kenakan sabuk pengaman. Ayo, Pak. Su Pen. Apakah bibiku ada di dalam? Kakek saya sakit. Dia membuat keributan sebesar ini. Apakah dia takut saya akan membuat masalah? Tunggu saya di pintu. Jing. Kakek. Kamu datang. Kakek, aku datang. Kau ini iblis rubah. Jauhkan dirimu dari anakku. Sedikit. Bapak. Kau ini iblis rubah. Bapak, menggoda anak saya. Bagaimana Anda bisa memukul orang? Ini Jing. Anak saya semua karena Anda. Itu kakak saya. Dan wanita jalang itu. Anak yang lahir dari wanita itu. Anda lupa? Bukankah Anda paling menyayangi cucu perempuan ini? Jing, keadaan kakek sekarang tidak baik. Kamu sebaiknya tidak datang kemari untuk mengacau baru-baru ini. Apa yang kalian lakukan kepada kakek saya? Saya adalah putri kandungnya. Pamandai pun kandungnya. Kamu berbicara seperti ini pada orang yang lebih tua. Apakah ini sedikit terlalu berani? Kau di rumah kita telah melakukan banyak hal yang tidak seharusnya. Dan kau masih merasa layak menganggap diri sebagai orang tua. Jing. Jangan berkata begitu. Di rumah kita. Dia adalah anak luar nikah dari kakakku dan rubah nakal itu. Sederhananya, kamu hanyalah orang luar. Tempat ini bukan rumahmu. Aku tidak bisa terlihat. Apakah ibumu juga tidak bisa terlihat? Jing, jangan begitu. Kondisi kakek sekarang. Semua orang merasa tidak enak. Bibi, ayo kita tenangkan diri. Karena kamu sudah datang hari ini. Sebelum kakek sadar sebelumnya, telah melakukan redistribusi saham grup. Saya sudah menguasai 3%. Urusan kelompok ini. Saya perlu mengatur ini. Lagi pula, ayahmu juga sudah menghilang selama 3 tahun. Paman Zhang. Kamu adalah teman terbaik ayahku. Masalah ini, kamu juga terlibat. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Jangan bermimpi. Dengar-dengar, perusahaan yang kamu dirikan sendiri, dikelola dengan buruk. Hingga tidak bisa membayar gaji. Urusan pribadiku tidak perlu kamu campuri. Ini awalnya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi siapa suruh kamu anak bos? Kalau bisa membantu, saya tetap ingin membantu. Karena kamu sudah tahu apa yang saya inginkan, maka saya akan langsung berkata, serahkan 5% saham grup yang ada di tanganmu. Jual kepadaku sesuai harga pasar. Dengan cara ini, masalah bisnis perusahaanmu akan teratasi dengan baik. Setelah itu, apakah perusahaanmu ingin melanjutkan? Orang-orang jelas telah menunggumu begitu lama. Kau harus menikah saja. Jangan sia-siakan kesempatan orang lain. Mbak Ipar, jangan bicara begitu. Memiliki ambisi dalam karir itu baik. Jing, bagaimana kalau begini? Kau ambil saham, menyerahkan ke Bibi. Kemudian langsung gabungkan bisnis perusahaan ke perusahaan saya saja. Pada akhirnya kita berdua pada akhirnya akan menjadi satu keluarga. Kamu tahu nanti ini, di kepala ranjang dan kaki ranjang, mengapa harus punya 2 perusahaan? Bukankah begitu, Bibi?
Su Pen. Datanglah. Perkenalkan kepada kalian, ini tunangan saya. Kami akan segera menikah. Jika kalian sibuk, tidak perlu datang ke pernikahan, namun aku tidak akan mengundang kalian juga. Diam saja. Anak laki-laki bodoh ini siapa? Kau telah mengebet rayalku. Kuo Ming Ming. Delusi besar adalah penyakit. Jika sakit, harus diobati. Ya Tuhan. Kapan aku pernah memperhatikanmu? Dan kamu juga. Kakek dalam keadaan seperti ini. Kamu terlalu percaya diri. Selama aku Sujing masih bernapas, persentase 5 ini tidak akan pernah bisa ada di tanganmu. Oh iya. Putri yang sudah menikah seperti air yang dilemparkan. Kau telah dilemparkan jauh selama bertahun-tahun. Bagi keluarga kami Su, kau hanyalah orang luar. Sayang, ayo kita pergi. Berhenti. Siapa kau, anak nakal? Siapa dia peduli padamu? Aku adalah penjaga keamanan perusahaan. Nomor karyawan 5927. Penjaga keamanan. Tidak heran ada bau anjing yang mencurigakan. Kau harus berhati-hati dengan perkataanmu. Jika kau hanya anjing penjaga pintu, jangan lupa identitasmu sendiri. Jauhkan dirimu dari majikanmu. Mengerti? Guguk. Kuo Ming Ming, kamu sedang apa? Jing Jing. Dari mana kamu ini? Ayo. Tuan Su. Sudah bisa pergi. Jing Jing. Kita adalah takdir yang ditentukan. Pasangan yang dilahirkan bersama. Benar kan? Iya iya iya. Jantung. Bantulah aku ke rumah sakit. Cepat. Duduk di belakang. Pak General Manager, tolong kenakan sabuk keselamatan Anda. Oh, kamu tidak lewat. Adik laki-lakiku dan anak haram si rubah berbulu itu. Aku tidak bisa dilihat orang. Apakah ibumu bisa dilihat orang? Tentang hal yang baru saja terjadi,
Kau jangan ambil hati. Tentang hal yang baru saja terjadi, saya tidak ingat. Jangan sentuh bibir Anda. Baik, Pak Su. Dan jangan menjilat bibir Anda juga. Sebelumnya di perusahaan, saya tidak memindai kode tempat secara aktif. Itu masalah saya. Di depan kode tempat, semua orang sama. Tapi, reaksi di belakangmu. Apakah sedikit, Pak Su? Apakah kamu ingin aku minta maaf? Baiklah, Pak Su. Aku minta maaf. Tidak perlu. Ini salahku. Kamu benar. Semoga kamu tetap mempertahankan sikap serius ini dalam pekerjaanmu ke depannya. Berkendara. Ayah. Kamu yang paling menyayangiku, kan? Barang-barang di rumah kita tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Diam saja, Jingjing. Kamu adalah cucu perempuan kesayangan kakek. Kakek paling menyayangimu. Bapak, kakek selalu menunggumu pulang. Kakek pasti akan baik padamu. Tidak bisa menunggu lagi. Supaya tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Selamat pagi, Tuan Su. Ayo, baik-baik saja. Tuan Su, hati-hati di jalan. Apa kamu merasa tertekan? Aduh, Xiao Zhou memang bukan orang yang mudah dihadapi. Tapi ada pepatah yang mengatakan, bertemu raja seperti bertemu harimau. Tuan kita masih seorang wanita cantik. Kamu tidak perlu lebih berhati-hati? Biksu kecil turun gunung untuk meminta sedekah. Biksu tua sudah memberi peringatan. Wanita di bawah gunung adalah harimau. Enggak. Mau kemana? Perusahaan melarang. Karyawan mengurangi pergi keluar selama jam kerja. Kalau ada waktu luang langsung saja pergi. Gih Mas Jiang. Apakah Anda tahu jika Kirin datang ke Kutub Utara, akan berubah menjadi apa? Jangan cengengesan begitu. Jika Kilin sudah sampai di Kutub Utara, itu tidak. Itu tetap Kilin kan? Itu tidak. Bukan begitu. Dua gadis nakal ini mengajukan teka-teki tanpa jawaban. Tidak mematuhi norma sosial. Kilin. Sampai di Kutub Utara. Ini adalah es krim. Es, Kirin. Es krim. Hahaha. Es krim. Hahaha. Es krim. Hahaha. Susu Jun akan bergerak melawan perusahaan. Kita harus siap-siap. Mereka sudah mulai bergerak. Tuan Su. Terima kasih atas perhatian Anda selama bertahun-tahun. Perkara sudah berkembang sampai ke titik ini. Bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan.
Tidak apa-apa. Beberapa tahun ini, kalian juga sudah bekerja keras. Gaji tidak akan berkurang sedikit pun. Tenang saja. Suzong, kami sama sekali tidak khawatir tentang masalah gaji. Namun saat ini, situasi perusahaan kami, jika kami tetap tinggal, akan menjadi beban bagi perusahaan. Beberapa hari terakhir ini banyak karyawan yang mengundurkan diri dan pindah ke tempat lain. Akan melakukan segala sesuatu dengan begitu tegas. Gaji tidak boleh tertunda. Gedung ini juga milik bibimu. Sewa. Kau cari cara. Mari kita pikirkan hal-hal menyenangkan. Aku ingin makan hotpot. Tidak ada uang. Saya juga tidak punya uang. Tidak ada uang untuk gaji lagi. Sabar saja. Tapi saya benar-benar ingin makan hotpot. Tidak ada uang. Ah, sangat menjengkelkan. Siapkan diri untuk bertarung. Dengan sifat bibi kamu. Kali ini, dia pasti menang. Aku ingin makan hotpot. Oh ya, kenapa aku merasa sepatuku akhir-akhir ini sepertinya tidak nyaman. Aku ingin makan hotpot. Tenggorok. Sudah selesai bekerja. Saya mau ganti baju nih. Ah, mau makan atau tidak ya? Nih, saya mau bilang sama kamu. Jadi begitu. Bisa. Situasi di setiap kantor. Tanyakan kepadanya pukul berapa dia pergi. Lalu, catatlah. Pintunya tidak terkunci nih. Atau mungkin terlupa untuk menguncinya. Bantulah orang lain untuk menguncinya. Itu saja. Pergilah. Setelah kamu selesai berpatroli, hampir waktunya pulang kerja. Pulang kerja. Sambil makan hotpot. Sambil main Mobile Legends. Aku cuma bisa main sebagai marksman. Tidak masalah. Kakak, aku bisa semuanya. Tutup kamu. Aduh. Master Dajiang, kami akan meninggalkan perusahaan ini. Jaga diri ya. Ingat untuk diet ya, Master Dajiang. Mari kita berfoto bersama. Apa ini disebut gemuk? Ini disebut gagah. Ini luar biasa. Dia juga tampan. Aku mencintaimu, Master Jiang. Sampai jumpa lagi, Master Jiang. Hei hei. Kalian berdua. Tidak peduli kemana kalian pergi di masa depan. Yang penting adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kesalahan. Baik. Sampai jumpa. Leher. Pohon tumbang, dan danau kering. Perusahaan ini sedang menuju kebangkrutan. Selamat datang, Pak Wang. Selamat datang, Pak Wang. Hehehe, Pak Wang. Halo, Yang Mulia Wang. Anda ini. Aduh, perusahaan sudah pulang, Anda lihat. Saya panggilkan Suzong keluar. Suzong juga sibuk, Anda lihat. Pergi. Jangan. Pergi. Tuan Wang. Kamu mencariku. Tuan Su. Hari ini saya membawa orang-orang untuk memeriksa kondisi properti kita. Ingin mengenakan harga tinggi untuk sewa gedung ini. Saya adalah orang yang suka untung sedikit. Mari kita bicara jujur. Saya akan membayar denda tersebut. Pak Wang, apakah bibi saya mengirim Anda? Selama periode kontrak sewa, tanpa izin dari pihak penyewa, mengakses ruang penyewaan tanpa izin. Sebelum saya melapor ke polisi, tolong tinggalkan saya. Berapa nomor telepon polisi? Bukannya itu 110? Bisakah kamu membantu saya menelepon? Saya ingin melaporkan ke polisi. Ada orang yang melanggar kontrak. Mereka membuat keributan tanpa alasan. Saya ingin mencari perlindungan hukum. Apakah sewa bisa diperpanjang?
Meskipun aku sudah mengatakan kalimat ini. Lalu bagaimana? Ayo pergi. Hari ini jika kalian bisa pergi satu, anggap aku kalah. Bukankah kamu sudah setuju sebelumnya? Apakah sewa bisa diperpanjang? Meskipun saya pernah mengatakan kalimat ini. Apa artinya? Ayo pergi. Hari ini jika kalian bisa melewati satu orang, anggap saja saya kalah. Kontrol kekuatan. Usahakan agar tidak ada yang masuk rumah sakit. Hanya gerakan yang tidak berguna. Berikan dia. Berdiamlah. Kamu baik-baik saja. Kak Xiaoyu, Pak Su. Kamu tukang tikung tua. Aku akan memberitahu kamu. Jika bukan karena Kak Xiaoyu terkilir kaki, kamu semua sudah terbang jauh. Ayo serang aku. Bangun. Ah, jangan pukul lagi. Tuan Su, saya baik-baik saja. Petugas keamanan kecil. Apa kamu ada urusan? Kak Xiaoyu bilang kalian tidak boleh lewat. Kalian tidak boleh lewat sama sekali. HMPH, petugas keamanan kecil. Perusahaan hampir bangkrut. Untuk apa? Saya sarankan kamu segera pergi. Berikan dia pelajaran. Apakah kalian sudah memindai kode tempat? Ayo cepat pergi. Semua orang sudah pergi. Saya sudah menutup pintu dan lampu. Dengarkan saya. Cepat pergi. Laporkan ke polisi. Orang-orang ini sulit untuk dihadapi. Pengaman kecil. Kamu baru datang, ya? Bijaksana. Cepat-cepat pergi dari sini. Lindungi mereka. Aku akan menaikkan gajimu. Melindungi keamanan perusahaan adalah tanggung jawab saya. HMPH. Kode lokasi. Kalau tidak, silakan lakukan pengenalan wajah pada saya. Ayo lakukan. Cepat, cepat, cepat scan. Tuan Wang. Katakan pada tuanmu. Jangan bermimpi. Cepat, ayo, cepat pergi. Kamu membuatku geram, Xiao Yujie. Setiap kali aku melihat kalian, aku memukul kalian. Siapa yang menjadi Xiao Yujie-nya? Oh, perusahaan. Xiao Yujie dari perusahaan. Pak Su, belakangan ini perusahaan tidak tenang. Kamu harus berhati-hati. Mengapa kamu menatap bibirku? Apa yang kamu lakukan? Sebenarnya, tadi ketika membicarakan kenaikan gaji, sebenarnya tidak ada salahnya. Main-main saja. Kamu. Bukankah itu sudah sewajarnya? Lagi pula, apakah Suzong bisa melupakanmu? Kamu yang malah mengajukannya. Benar, kan? Suzong, yang baru datang, tidak mengerti aturan. Hahaha. Tapi, hari ini, kamu benar-benar tampil dengan baik. Malam ini kita makan hotpot. Aku akan pesan lebih banyak piring daging untukmu. Hotpot.
Itu. Sudah pulang kerja? Makan sedikit saja. Atau kita bersama-sama. Maksudmu, kalian sekumpulan. Dikeluarkan oleh seorang satpam? Itu. Keamanan? Saya tidak tahu apa rencananya. Ada total 18 properti. Di antaranya ada 4. Yang kamu bantu saya untuk mengumpulkan sewa. Apakah kamu tahu mengapa? Karena hal ini. Sangat sederhana. Siapapun bisa melakukannya. Mengerti? Mengerti, Tuan Su? Pergi. Meskipun tidak banyak, tetapi sangat penting. Hal ini tidak bisa ditunda lagi. Kalau tidak, baiknya ngobrol dengan dia. Seorang gadis. Jangan ribut terlalu besar. Si kecil yang lucu ini. Sama seperti kakakku. Tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Harus memberikan sedikit tekanan lagi padanya. Dia tidak bisa bertahan lama lagi. Bibi. Saham menjadi milikmu. Orang menjadi milikku. Kita. Masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan. Haha. Itu. Toko ini sering saya kunjungi. Rusak sih sedikit. Tapi, daging di rumahnya masih lumayan. Dagingnya masih lumayan. Benar juga. Hari ini, Pak Su panggil kamu apa? 5927 haha. 5927, kamu laporkan kepada para pemimpin. Ambil dagingnya. Dagingnya hampir tua. Kak Yu. Hari ini di kantor ya. Saya tidak memilih kata-kata. Tapi, sebenarnya dia menyukaimu secara diam-diam. Anak laki-laki, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan sekarang? Saudari Xia Yue, dia sedang berbohong, hahaha. Tidak. Bagaimana mungkin aku beruntung seperti itu? Aku hanya... Kak Iwet, saya. Aduh, lihat saya, kita berdua. Saya. Dia ngomong sembarangan. Silakan scan kode tempat. Hahaha, kode tempat, kode tempat. Hahaha, kode tempat. Jadi, teman-teman kita sekarang menulis naskah ya. Harus berfokus pada
Konflik yang melibatkan seluruh cerita. Untuk mengembangkan plot. Prinsip dasarnya adalah konflik dimulai. Harus lebih awal. Membuka pintu untuk melihat harta. Perkembangan konflik harus berputar. Tidak terduga. Puncak konflik harus memikat. Menarik perhatian. Konflik harus berakhir dengan baik. Jangan biarkan berlanjut terus-menerus. Dalam konflik, setiap pertarungan itu adalah paragraf dari sebuah cerita. Dan dalam setiap paragraf tersebut, ada awal, perkembangan, perubahan, dan penyelesaian. Jadi, konten yang tidak ada gunanya sebaiknya tidak ditulis sama sekali. Guru Si. Lalu jika itu menulis drama pendek? Saya tanya kamu. Apakah drama pendek itu drama? Haha. Maaf mengganggu ya. Maaf. Di dalam toko hanya ada 2 meja kita. Tidak ada orang lain. Ada yang bisa main itu. Ini adalah Wang Zerong Yao. Aku bisa. Baik. Ayo. 5-5. Tapi aku hanya bisa main Cai Wenji. Ini butuh seorang penyembuh. Ayo pergi. Pergilah. Silakan. Guru juga pernah muda. Silakan. Guru Si. Maaf sekali ya. Saya segera kembali. Apakah baru lulus? Magang, kan? Iya. Di sini kita kebetulan sedang mencari security. Serial saat ini, kan? Itu. Pak Su. Sister Xiayue. Kita akan berhenti di sini hari ini. Berhenti di sini. Nanti kita habiskan waktu. Ya. Hehe. Tentang urusan sewa rumah, besok pagi saya akan menyelesaikannya. Namun, jika bibiku terus seperti hari ini, mengirim orang untuk mengganggu kita, saya akan. Dia punya hak apa untuk jadi bibiku? Saya tidak takut padanya. Masih ingin bersaing dengan saya untuk saham. Biar dia makan kotoran saja. Tidak apa-apa, Pak Su. Ada aku dan nomor 5927 di sini. Datang 1, kalahkan 1. Datang 10, kalahkan 10. Tapi Kak Xiao Yu. Perusahaan bahkan. Sampai pengemudi pun sudah dipecat. Kalian. Pimpinan naik taksi online tengah malam. Kalian terlalu menderita. Saya suka naik taksi online kok. Gaji 2 kali lipat. Apakah kamu tertarik? Ada. Hari ini pekerjaanmu sudah selesai. Kamu bisa pulang. Baik, Pak Su. Kamu tidak pergi? Saya ingin melihat kamu sampai di rumah dengan selamat. Atau mungkin kamu masuk dan tunggu sebentar. Minum segelas air.
Baiklah. Aku akan masuk untuk melihat situasi keamanan. Ada pemilik apartemen yang melaporkan. Seorang pria mencurigakan. Mengikuti Pak Su masuk ke villa. Kamu bilang. Kejadian ini kebetulan kita lihat. Apakah Departemen Keamanan grup kita harus bertindak heroik? Saudaraku. Iya. Apakah kamu benar-benar seorang keamanan? Pekerjaan barumu yang kau berikan padaku adalah melindungi keselamatanmu. Siapa namamu? Lupakanlah. Aku sebut saja kamu 5927. 592. Lumayan mudah diucapkan. Sudah diperiksa sekali. Kalau tidak ada masalah, ini adalah kunci cadangan. Simpan saja di sini. Di sini juga ada kunci garasi. Hari ini kamu bisa membawa mobilnya pulang. Besok datang lagi untuk menjemputku. Aku akan cek halaman belakang lagi. Selamat tinggal. 5927. Selamat tinggal, Pak Su. Kami adalah penduduk setempat yang peduli. Bukan begitu? Ya. Mengikuti wanita di sini ke dalam rumah. Dengan niat jahat. Benar? Benar. Huh. Saya adalah pengawalnya. Kalian pergi saja. HMPH. Dia membiarkan kita pergi. Apakah kita pergi atau tidak? Tidak pergi. Kalau begitu, saya hanya bisa mengantar kalian pergi sendiri. HMPH. Takut padamu. Hahaha.
Diam sedikit. Jangan mengganggu tetangga sekitar. Bawa orang-orang ini. Pergi dari sini. Jangan kembali lagi. Ayo pergi. Cepatlah. Apakah itu kamu? Ah, dia sudah pergi. Jangan kejar lagi. Apakah perlu melapor ke polisi? Tuan Su, saya lihat ada orang yang sengaja ingin memperbesar masalah ini dan berdampak buruk bagi perusahaan. Besok saya akan mengurusnya. Tenang saja. Saya akan melindungimu. Si Yuzong, apakah kamu baik-baik saja? Oh, tidak apa-apa. Malam ini, bisa tinggal di sini? Kamu juga tidur, ya?
Aku maksudnya, kamu. Begitu pagi. Aku akan terbangun kapan saja. Tenang saja. Maka aku matikan lampu. Kamu sudah tertidur? Belum. Ada suara aneh? Tidak ada. Kamu tidak ikut pergi bersamaku? Sudah bisa terbang. Tuan Su. Jaga diri. Jing Jing. Saya sudah bilang, kita adalah pasangan yang ditakdirkan bersama. Tuan Su. Bahan makanan di kulkas. Saya ambil tanpa izin. Oh, Tuan Su. Sarapan sangat penting. Makanlah sedikit lebih banyak. Kamu bisa membuat sarapannya. Menjaga pola makan yang sehat. Sangat penting.
0111001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 0𝑚 Kamu bisa mengemudikan speedboat? Tidak. Nah, apakah kamu bisa menerbangkan pesawat? Tidak. 10301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 . Kalau begitu kamu biasanya di rumah melakukan apa? Saya mengerjakan pekerjaan rumah. Saya suka menyapu lantai. Apakah kamu punya pacar? Lupakan saja. Kamu tidak perlu memberitahu saya. Pesan yang masuk. Ayah saya sudah hilang selama 3 tahun. Mari kita pergi. Tuan Su. Selesaikan makan. Nol satu 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 nol 30. Tuan Su. Kita. Apakah lebih aman jika kita berkendara? Mobilnya kehabisan bahan bakar. Kehabisan bahan bakar. Tunggu. Pegang pinggangku. Berangkat. Tuan Su. Saya merasa jika masuk seperti ini, terlalu mencolok. Akan berbahaya. Bagaimana bentuk tubuhmu? Duh, An. Saya ingin makan es krim. Pergi beli es krim untukku. Baik, XZNG. Mau rasa apa? Rasa coklat. Halo. Paman Liu, saya mencarimu sudah lama. Paman Liu. Jing, apakah kamu punya kabar tentang ayahku? Jing, Paman Liu, saya minta maaf padamu. Jing, kalian sedang melakukan apa? Jing, Paman Liu, saya. Jing, apakah kamu baik-baik saja? Tenang saja. Menjauh kamu.
Hanya dengan kamu. Hanya dengan saya. Jing Jing. Kau tidak berharap pembantu jahat itu datang menyelamatkanmu, kan? Sesuai permintaanmu. Jing Jing. Aku bisa dengan penuh tanggung jawab memberitahumu bahwa pembantu jahat itu sudah aku suruh untuk dibereskan. Dan untuk memastikan segalanya aman. 4 ahli bela diri terkuat. Tuan Su, Anda memanggil saya. Kalian yang melukai Tuan Su. 4 ahli bela diri terkuat. Tuan Su, kau panggil aku. Kenapa kau baru datang? Kalian yang melukai Suzong. Lalu bagaimana? Bukankah semua ini karena kau, penjaga jahat ini, yang membuatnya terluka? Berani sekali. Kau melawan 4 ahli terkuat. Tuan Su, es krim coklat sudah habis. Saya akan membelikan yang lain untuk Anda sebentar lagi. Saya segera kembali. Orang muda, kamu tidak menghargai etika perjuangan. Pergi. Jangan mendekat. Aku akan menikahmu. Aku sudah berlatih. Kuo Ming Ming. Katakan pada BBMU. Apa cara yang sangat rendah? Saham grup yang didapat. Aku pasti akan menyelidiki semuanya. Mengenai saham saya. Biarkan dia berhenti bermimpi. Apakah kamu mengerti kata-kata palsu? Jaga diri untuk orang lain. Penjaga keamanan kecil. Apa kamu pikir wanita seperti dia benar-benar akan jatuh cinta padamu? Jangan bermimpi. Kamu hanyalah alat baginya. Anjing satu. Kuo Ming Ming. Biar kau lempar kotoran besar. Jangan dengarkan dia bicara ngawur. Dia sedang lempar kotoran. Ayo Pak Su. Mari kita beli es krim rasa coklat.
Kamu baik-baik saja? Da Jiang. Kembali. Ah, Presiden Su. Kalian berdua mungkin harus memakai handuk atau sesuatu. Busur ini terlalu berlebihan. Dari mana datangnya? Nah, mereka memaksa mengatur ini. Kalian berdua seperti ini. Siapa yang mengatur ini? Eh, kalian sedang melakukan apa? Sudah pakai semua baju. Apa yang kamu bawa? Ini dia yang menyewa. Oh, segera kembalikan, segera kembalikan, segera kembalikan. Ini tempat apa? Hotel Bintang 5. Untuk menjamu tamu asing. Anak muda. Sayang. Saatnya mengakhiri semua ini. Menurutmu, orang 5927 ini tepat tidak? Kamu sudah menggantungkan dirimu padanya. Kamu tanya aku, tutup mulutmu. Maaf ya, masalah keluarga kami masih melibatkan kamu. Kamu gila ya, ngomong begini sama aku. Aku sebenarnya tidak ingin merepotkan orang lain. Sekarang kamu sudah punya 5927. Tentu saja kamu tidak butuh aku lagi. Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya kamu sudah tidak menginginkanku lagi. Tadi di hotel, kamu hampir saja mengenai aku. Aku mulai berlatih panahan sejak usia 5 tahun. Setelah belajar selama 16 tahun. Aku tidak pernah meleset. Kata-kata yang penuh semangat dan menggoda. Semua itu membuatku cemburu sampai ingin mencengkeramu. Jangan bikin piring buahnya berantakan. Bagaimana kamu mau memberikan itu kepada orang lain? Siapa bilang aku mau memberikannya? Dia. Dia siapa? Bawa aku ke atas. Aku benar-benar tidak menyangka kamu orang seperti ini. Sungguh membuat mataku buta. Kenakan bajumu. Ayo pergi. Kamu dipecat. Tuan Su. Ingat nomor saya. Keluar dari tangga belakang.
Kamu mau kemana? Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Tempat ini kotor. Saya mau pergi ke kantor. Sekarang di kantor tidak ada orang. Tidak tahu malu. Biasanya berpura-pura seperti kayu. Sebenarnya dalam hati sangat tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Pergi mati saja. Bagaimana cara menyetir? Maaf. Sungguh minta maaf. Di kota tidak boleh meniup klakson. Tidak tahu? Aku. Aku. Aku tahu. Aku baru saja belajar mengemudi. Aku janji tidak akan begitu lagi. Aku pasti akan lebih berhati-hati berikutnya. Mengendarai mobil sebagus ini. Kamu juga orang yang berstatus. Sikapnya bagaimana? Bodoh sekali. Bodoh sekali. Bodoh sekali. Pak Su, bukan sudah disebutkan perusahaan akan ditutup untuk pembersihan? Lalu, semua orang kembali ke rumah dulu. Tapi Bapak tenang saja. Selama masih ada saya, perusahaan pasti tidak akan ada masalah. 5927 belum datang? Aduh, anak nakal ini. Tunggu saja. Begitu dia datang, aku pasti akan memarahinya. Saat seperti ini, adalah masa kritis bagi perusahaan. Sifat setia. Kesetiaan. Tapi anak ini, orangnya cukup baik. Sepertinya memang ada urusan mendesak. Haru untuk izinnya. XZNG, saya pergi jaga pintu.
Jing Jing, mengapa kau datang sendirian? Di mana si pengawalmu yang selalu bersamamu? Di mana si Ayue? Apa kalian telah melakukan sesuatu kepadanya? Beberapa hari yang lalu, aku secara tidak sengaja mendengar dari bapak tua itu, bahwa dia meninggalkan guduk ini untukmu. Itulah sebabnya aku memintamu datang. Mereka ingin memahami tujuan pria tua itu bertindak. Jangan berpura-pura di sini. Ada gudang seperti ini. Jing Jing, apakah kau bertengkar dengan satpam muda itu? Aku bicara serius. Jangan lihat dia sekarang rendah tingkatnya. Dia menghabiskan banyak uang di luar. Lihatlah sekarang. Su Jing, dulu saudara kandungku. Meninggalkan seluruh keluarga demi ibumu dan kamu. Tapi, kamu pulang sendirian dari luar negeri. Tapi kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Setelah semua, paman masih menyukaimu. Aku akan menyelidikinya dengan teliti. Sementara itu sahamku. Jangan bermimpi. Bagaimana mungkin aku ada di sini? Apakah kalian menculik si Ayue? Cepat beritahu saya dia di mana. Kalau tidak, saya akan melapor ke polisi. Sebenarnya selama 3 tahun ini, saya tahu semuanya dengan jelas. Takdirmu selalu ada di tanganku. Ambil dokumen perusahaan darinya. Si Ayue, apakah itu kamu? Kamu tidak perlu menyalahkannya. Sejak awal, si Ayue adalah orang yang aku atur untuk berada di sampingmu. Sekarang, waktunya sudah tepat. Sebenarnya, kalau bukan tiba-tiba muncul seorang satpam kecil, semuanya sudah berakhir. Pagi ini, wanita itu adalah kamu. Selama kamu punya kunci rumahku. Malam itu yang muncul di villa adalah kamu. Yang mencuri data perusahaan dari komputermu adalah kamu juga. Aku awalnya berpikir, ada rahasia apa untukmu? Sekarang tampaknya hanya gudang rusak. Kondisi keuangan perusahaanmu. Masalahnya lebih besar dari yang aku kira. Ini akan lebih serius. Sekarang, kecuali menjual saham yang ada di tanganmu kepadaku, kau tidak punya pilihan lain. Xia Yue, beberapa tahun ini. Terima kasih telah merawatku. Apapun yang terjadi, kamu pernah menjadi teman terbaikku.
Tanda tangani saja. Ini baik untuk semua orang. Jing Jing. Kamu sudah sendirian. Asalkan kau mau. Pelukanku. Selalu terbuka untukmu. Pekerjaan baru yang kau berikan kepadaku adalah melindungi keselamatanmu. Kau dan kelompokmu yang telah melukai pemimpin Su. Pemimpin Su. Kau bisa pergi. Pemimpin Su. Ingat nomorku. Keluar dari tangga belakang. Jing Jing. Aku mendengar. Kamu memecat petugas keamanan kecil itu. Hati orang itu. Bukankah sudah kamu lukai? Tuan Su. Aku di sini. Kenapa kamu baru datang? Kenapa kamu baru datang? Aku tahu kamu tidak akan pergi. Hari ini kita lihat seberapa kuat kamu. Aku tanda tangan. Suruh anak buahmu mundur. Saya tanda tangan. Tuan Su, kamu bisa tidak tanda tangan. Mereka semua membawa senjata. Bagaimana kamu bisa melawan mereka? Saya sudah selesai tanda tangan. Kamu bawa saya pergi. Diam. Kamu benar-benar serius padanya. Begini. Kita ikuti naskah. Aku akan menyerang lebih dulu. Menghajarnya sampai tidak dikenali oleh orang tuanya. Kamu tanda tangan atau tidak? Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Jangan pukul dia lagi. Saya tanda tangan. Saya mohon. Jangan pukul dia lagi, saya tanda tangan. Saat itu, barulah kamu dengan air mata berkata, saya tanda tangan. Jangan pukul dia. Bagaimana? Mari kita lakukan seperti ini.
Pulang. Pergi. Anjing penjaga. Kau tidak mengikuti skenario, ya? Ini adalah pistol stun dengan tegangan 50.000 volt. Kau berani mendekat? Aku akan membuat tuanmu menjadi bodoh. Aku memang suka bicara sembarangan. Aku hanya bercanda. Cukup. Jangan terlalu berlebihan. Kalian tidak mengikuti skrip. Senapan mainan ini terlalu mengada-ada. Setengah bulan purnama. Kau pikir kau sedikit terlalu banyak campur tangan? Aku sudah membayarmu. Dengan penuh. Polisi. Jangan bergerak. Su Sujun. Shang Xuanyue. Kuo Mingming. Bangkitkan mereka. Kalian sedang melakukan apa? Siapa yang memberi kalian hak untuk melakukan ini? Kami adalah polisi. Ini adalah surat perintah penangkapan. Kami sekarang sudah mengumpulkan cukup bukti. Yang cukup untuk membuktikan bahwa kalian terlibat. Melanggar kejahatan yang membahayakan keselamatan publik. Kejahatan merusak tatanan ekonomi. Kejahatan melanggar hak pribadi warga negara. Kejahatan mengganggu tatanan manajemen sosial. Kejahatan korupsi dan suap. Bawa mereka pergi. Di mana buktinya? Keluarkan bukti sekarang juga. Bukti. Saya sudah menyerahkannya kepada polisi. Zhang Xiaotian. Aku sangka ternyata kau adalah rubah tua ini. Setahun yang lalu, tuan tua itu mengatur saya untuk menyelidikimu. Kau bisa berkembang menjadi seperti sekarang. Kau di urusan personalia perusahaan, keuangan, saya tidak akan membahasnya. Tapi kamu sebagai Bibi Jingjing, menggunakan cara-cara yang rendah untuk menghadapinya. Gudang ini, saya sudah memasang pengawasan sebelumnya. Segala yang kalian lakukan barusan, semua yang kalian katakan, polisi tahu semua ini. Zhang Xiaotian, jangan berpura-pura baik di sini. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah mengambil keuntungan dari keluarga kami. Ada apa? Tinggalkan itu untuk catatan dulu. Bawa dia pergi. Zhang Xiaotian. Aku tidak memperlakukan Bibi dengan buruk. Ya, kau ini rubah tua yang tidak tahu terima kasih. Kau ini rubah tua yang licik. Xiao Yu. Jing Jing. Maafkan aku, ya. Paman Zhang takut membuat hewan liar takut. Jadi, saya tidak pernah menghubungi Anda. Maafkan saya. Pak Zhang. Saya pikir, Anda semua tidak mau lagi punya saya. Kita sudah berteman bertahun-tahun dengan Bapak Anda. Jika orang lain tidak peduli, saya tetap pegang itu. Kamu seharusnya melihat kakekmu. Kakekmu baru-baru ini lebih baik. Sedangkan masalah operasional perusahaanmu sebelumnya. Nanti, aku akan membantumu menyelesaikannya. Jangan khawatir. Terima kasih Pak Zhang. Saya masih harus pergi ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Oh, benar. Gudang ini memang diberikan oleh kakekmu. Tapi saya juga tidak tahu apa fungsinya. Namun, ini urusan kalian berdua, kakek dan cucu. Saya tidak akan campur tangan. Semua berjalan lancar. Sangat lancar. Bagaimana kesehatan kakek? Aduh, berkat Anda. Sangat lancar. Semuanya baik-baik saja. Bukankah itu Huage, kepala keamanan? Mengapa dia di sini? Pak Su? Aku tahu kau pasti datang.
Pak Su, tugas saya sudah selesai. Sebenarnya, saya adalah seorang petugas keamanan. Saya tahu. Kamu adalah satpam perusahaan. Pekerjaan saya berbeda dari satpam biasa. Kami hanya melayani beberapa klien khusus. Kalian diundang oleh Paman Sang. Bapak Su, terima kasih atas perhatianmu beberapa hari ini. Saya rasa sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu bisa tinggal lebih lama, Pak Su. Kamu sudah tidak memerlukan perlindungan khusus lagi. Sampai jumpa. Hari ini, ketika di rumah, aku salah mengerti tentangmu. Maafkan aku. Sebenarnya, hari ini melihatmu marah. Pak Su, kamu bisa. Nomormu? Aku tidak akan membiarkan orang lain menggunakannya lagi. Pak Su, tolong pasangkan sabuk keselamatan Anda. Tuan Su, silakan kenakan sabuk pengaman. Tuan Su, sarapan itu sangat penting. Makanlah lebih banyak. Kalian yang membuat Tuan Su terluka. Ayo, Tuan Su, mari kita beli es krim rasa coklat. Semangat, Kepala Su. Anda bisa.
Tunggu. Hari pertama bekerja. Ah, dari suatu sudut pandang. Kita. Ini adalah wajah dari kelompok ini. Suzong. Mau makan ya? Suzong. Itu. Kak Xiao Yu. Masih dinas luar ya? Dia kali ini pergi dinas cukup lama. Oh, Kak Dajiang. Kak Xiao ini. Siapa ya? Malam ini setelah kerja, aku akan mentraktir kalian makan hotpot, sambil bercerita pelan-pelan. Nona Jennifer. Kami di industri film, sangat senang bisa mengundang Anda. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Steven, ambilkan pena saya. Dia sudah tahu nama Inggris Anda. Dan saya hanya tahu nomor Anda. Steven, apa yang terjadi? Diamlah. Terakhir kali kamu bilang. Melihatku marah. Kamu akan sedikit senang. Sekarang aku sangat-sangat marah. Sekarang aku sangat-sangat senang. Ah, aku akan mempekerjakanmu seumur hidup. Berapa harganya? Baik, Pak Su. Oh, ini. Orang yang tertindih Pak Su ini adalah orang yang tadi aku ceritakan kepada kalian. Temanku. Nomor. Ini loh. Itu standarnya. Cerita tentang wanita bos yang otoriter dan petugas keamanan kecil yang dramatis. Memang agak berlebihan sih. Tapi memang begitulah kisahnya. Saya bilang ya. Kalian berdua. Baik-baik. Tahu kan. Setiap satpam bisa menemui. Tapi ngomong-ngomong. Lakukan pekerjaan dengan baik. Itu pasti tidak akan salah. Benar tidak? Mana ponselmu? Ayo sekali lagi. Ayo. Sekali lagi. Bro.
Kita sudah 3 kali berturut-turut. Terlalu banyak lubang di 3 baris. 5 baris lebih baik. Apakah itu? Master Dajiang. Ini tidak kebetulan, kan? Perusahaan yang memanggil kita kembali. Besok mulai kerja. Semua sudah melihat Master Dajiang. 2 gadis nakal. Ayo, segera duduk dengan rapat, cepat. Saya mau bilang kepada kalian berdua. Setelah masuk kerja, kalian berdua harus menjaga mereka berdua. Kalian berdua sudah menyelesaikan setengah pekerjaan. Kakak ini terlihat seperti mahasiswa. Konten yang tidak berguna. Sama sekali jangan tulis di atas. Mainkan saja Vivemen dengan raja. Ayo, siapa yang kau takuti? Aku tanya kamu nih. Ketika Kirin sampai ke Kutub Utara. Itu es krim. Kalian berdua beri dia satu lagi. Tunjukkan tantangan yang sulit, cepat. Saya sepertinya tahu. Tujuan ayah saya meninggalkan gudang ini untuk saya. Gudang ini milik Anda. Bisakah Anda menyalakan lampunya? Dengan cara ini, suasananya lebih terasa. Jika yang Anda katakan benar, besok kita akan pergi ke Pegunungan Ural. Hari ini pesan tiket pesawat. Baik, Suzong. Bukan saya tidak menghormati kamu. Saya bilang kalian berdua di sini terasa canggung tidak? Setiap hari berusaha terlihat saling menghormati. Minuman kecil revolusi tidak banyak diminum. Tapi kalian berdua yang memerankannya. Jelas-jelas. Kalian tidak merasa seperti 3 pemeran utama dalam sebuah drama? Cantik jelita, berwibawa, seorang pria, wajah biasa-biasa saja, sangat hebat dalam bertarung, seorang yang sedikit gemuk. Musim keempat hampir tayang. Siapa tahu kita juga punya musim kedua. Sepertinya ada sesuatu di sana. Ayo kita lihat. Artileri, biasanya merujuk pada bom di lokasi syuting. Hahaha. Malu banget. Sebenarnya hari ini aku datang. Orang di kantor. Semua merindukanmu. Itu. Aku juga merindukanmu. Sebenarnya maksudku, setiap pagi tidak melihatmu di depan kantor. Aku tidak terbiasa. Aku tahu, banyak hal yang kau lakukan terpaksa. Mengetahui kesalahan dan bisa memperbaiki, itu adalah teman yang baik. Masih seperti ini. Aku jadi tenang. Bisakah saya datang melihatmu? Mungkin bisa. Kau benar-benar bisa terbangkan pesawat? Apa? Saya tidak menyangka kau benar-benar bisa terbangkan pesawat. Oh. Saat saya tidur, saya bermimpi tentangmu dan pesawat. Apa ada hubungannya antara saya dan pesawat? Tidak apa-apa.
Silakan mulai. Tuan Su, kenakan sabuk pengaman. Berangkat. Bawa saya ke ujung dunia. Baik, Tuan Su.